Oke, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu supervised learning, kemudian memberi contoh salah satu model evaluation and selection menggunakan Confucian Matrix. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan dengan detail terkait model evaluation and selection pada klasifikasi selain Confucian Matrix. Saya juga, akan memberikan penjelasan detail terkait Confucian Matrix itu sendiri. Mmm, oke, jadi misalkan kita membangun N model atau dalam hal ini N model klasifikasi atau yang disebut sebagai classifier, kemudian kita ingin menentukan, mana sih model yang terbaik, which one is the best classifier. Jadi di sini diberikan contoh ada classifier A dan classifier B. Kita akan menentukan di antara classifier A dan B ini mana model yang terbaik untuk kita gunakan dalam pembangunan pola. Nah, ini merupakan ringkasan dari ukuran-ukuran yang dapat kita gunakan untuk melakukan evaluasi pada classifier yang kita bangun. Mulai dari akurasi atau recognition rate, kemudian ada error rate, hingga F-measure atau F1. Nanti pada slide ini kita akan bahas satu persatu dari setiap measure. Nah, sebelum lebih detail mengenai measure atau ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi classifier, eh, di sini ada dua terminologi yang perlu kita pahami, karena terminologi ini akan digunakan pada istilah-istilah dalam pembahasan evaluation measure itu sendiri. Yang pertama yaitu positive tuples atau positive record. Di sini positive tuples merupakan tuples atau record-record yang termasuk dalam main class of interest atau record-record di mana kelasnya adalah merupakan kelas ketertarikan kita atau yang menjadi fokus utama dalam analisis yang akan kita lakukan. Sementara negatif tuples yaitu tuples lainnya selain dari kelas yang menjadi fokus utama kita. Nah, misalkan di sini saya mempunyai dataset yang di dalamnya terdapat dua kelas atau dua label, yaitu base komputer sama dengan yes dan base komputernya sama dengan no. Jika interest atau ketertarikan saya atau fokus analisis saya yaitu pada kelas atau label base komputer sama dengan yes, maka record-record atau tupel-tupel yang merupakan atau termasuk dalam kelas atau target base komputer sama dengan yes merupakan positive tuple. Sementara base komputer sama dengan no itu disebut sebagai negative tuples karena bukan merupakan fokus utama. Nah, ini salah satu metode dalam melakukan evaluasi model klasifikasi, yaitu Confucian Matrix. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan apa itu Confucian Matrix dan apa saja atau nilai-nilai yang terdapat dalam kuadran di Confucian Matrix ini. Jadi sekedar review lagi bahwa Confucian Matrix ini merupakan sebuah tool untuk menganalisis sejauh mana atau sebaik apa klasifikasi atau model klasifikasi atau classifier yang kita bangun itu dapat memetakan atau dapat memberikan prediksi terhadap kelas-kelas yang ada pada data kita. Jadi di sini bisa dilihat bahwa terdapat 4 kuadran dari Confucian Matrix, di mana di dalamnya matriks ini merepresentasikan true class atau nilai aktual dan nilai prediksi dari model klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada yang disebut sebagai true positif, di mana di sini adalah jumlah record yang model kita berhasil memberikan klasifikasi dengan benar dari positive examples atau tuple-tuples yang positif. Kemudian ada false positif yang atau biasa disebut sebagai error tipe 1, yaitu jumlah klasifikasi yang salah
terhadap negative examples. Jadi seberapa banyak negative examples itu diklasifikasikan salah oleh model klasifikasi. Kemudian ada false negative atau error tipe 2, yaitu jumlah klasifikasi yang tidak benar dari positive examples. Dan yang terakhir ada true negative, yaitu jumlah klasifikasi yang benar dari negative examples. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada dua case di mana dikatakan klasifikasi kita dapat memberikan hasil yang benar, yaitu true positif dan true negatif. Sementara yang merah di sini, yaitu false positif dan false negatif, itu merupakan representasi terhadap kesalahan classifier yang terhadap data yang kita miliki. Nah, ini merupakan contoh atau ilustrasi dari masing-masing yang ada pada confusion matrix, yaitu yang pertama, ini ada true positif. Jadi pada contoh atau ilustrasi ini terdapat dua kelas, yaitu pregnant dan not pregnant, di mana pregnant di sini dianggap sebagai positive tuples atau positive examples, dan not pregnant sebagai negative examples. Nah, true positif dapat dilihat pada gambar bahwa ibu ini hamil dan dokter tersebut juga memberikan prediksi dengan benar, yaitu you are pregnant. Jadi, case tersebut kita katakan sebagai true positif, di mana nilai aktual dan nilai prediksinya itu adalah sama. Kemudian, selanjutnya ada false positif. Kita bisa melihat bahwa pada gambar itu adalah ada seorang kakek dan dokter tersebut mengatakan bahwa you are pregnant ke kakek tersebut. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan contoh error tipe 1 di mana nilai aktualnya atau kakek tersebut not pregnant, tetapi prediksi yang diberikan yaitu pregnant. Kemudian ada false negatif, di mana kita bisa melihat ibu ini, pada gambar ibu ini udah jelas-jelas hamil, tetapi dokter mengatakan bahwa you are not pregnant. Nah, case seperti ini dikatakan sebagai false negative. Kemudian yang terakhir yaitu true negatif, di mana ibu ini memang secara aktual atau secara kenyataannya adalah tidak hamil dan dokter juga memberikan prediksi you are not pregnant. Ini merupakan contoh lainnya dari confusion matrix. Misalkan kita memiliki 13 gambar yang diantaranya ada 8 gambar kucing dan 5 gambar anjing. Di mana gambar kucing ini kita representasikan dengan angka 1 dan gambar anjing kita representasikan dengan angka 0. Jadi bisa dilihat terdapat data aktual, ini ada 8 kucing, kemudian ada 5 anjing. Kemudian prediction ini merupakan hasil prediksi dari classifier yang kita telah bangun. Nah, dari nilai aktual dan prediction ini kita bangun sebuah confusion matrix yang di mana aktual dan prediksinya itu terdapat dua instansi yaitu atau dua kelas, yaitu cat dan dog. Jadi pada confusion matrix bisa kita representasikan sejauh mana gambar kucing itu bisa diprediksi dengan benar, yaitu gambar kucing juga. Nah, dari data yang ada kita bisa melihat bahwa terdapat 5 gambar kucing yang juga diprediksi sebagai gambar kucing. Kemudian di sini kita juga bisa mengisi sejauh mana classifier ini bisa memberikan bahwa gambar anjing, tetapi classifier yang dihasilkan atau hasil prediksi memberikan bahwa gambar anjing tersebut adalah kucing. Nah, di sini datanya terdapat 2 gambar atau 2 record di mana classifier kita memprediksi gambar anjing tersebut sebagai gambar kucing, dan seterusnya.
seberapa banyak gambar kucing diprediksi sebagai gambar anjing, dan seberapa banyak gambar anjing itu betul diprediksi sebagai gambar anjing. Nah, sebelum kita menjelaskan ukuran-ukuran yang dapat kita peroleh dari confusion matrix yang kita bangun tadi, saya ingin menjelaskan mengenai balance class dan imbalance class, di mana permasalahan ini akan mempengaruhi ukuran apa yang akan kita gunakan ketika ingin mengevaluasi model klasifikasi yang kita bangun. Nah, jadi imbalance problem ini terjadi ketika main class of interest dari data terhadap data kita itu sangat jarang, atau distribusi dari dataset itu kebanyakan atau mayoritas merupakan negative class atau negative examples dibanding positive class yang menjadi main interest kita itu adalah minoritas. Jadi distribusinya tidak seimbang antara negatif kelas dan positif kelas. Nah, contoh yang saya akan berikan di sini, misalkan pada aplikasi fraud detection. Jadi, ketika kita melakukan analisis terhadap fraud detection ini, maka yang menjadi main interest kita itu atau yang menjadi positif class itu merupakan fraud itu sendiri. Yang dimana sebenarnya fraud itu terjadi akan lebih sedikit dibanding non-fraud kelas yang non-fraud atau yang bukan merupakan fraud. Nah, atau contoh lainnya pada data medik. Pada data medis, ketika kita ingin melakukan analisis atau yang menjadi fokus utama kita adalah pasien-pasien yang termasuk dalam kelas atau target cancer. Nah, jumlahnya pasti akan lebih sedikit dibanding pasien-pasien dengan kondisi yang normal, atau sehingga cancer ini merupakan rare case atau kelas yang sangat jarang. Jadi, nah di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita balance data, maka kita mempunyai mapping data. Misalkan di sini ada male sama female, kelas male dan kelas female itu seimbang 50% dan 50%. Sementara pada imbalance data, kita memiliki 90% data yang termasuk dalam kelas negatif atau negatif kelas, negatif example. Sementara yang menjadi main of interest kita, yang menjadi positif kelas atau positif examples, itu jumlahnya sangat sedikit. Di sini diberikan contoh 90% banding 10%. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa membandingkan bagaimana yang disebut sebagai balance class dan imbalance class. Nah, kita akan lihat lebih detail mengenai masing-masing ukuran dari evaluasi klasifikasi. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi di sini merupakan persentase dari record-record yang termasuk dalam set testing atau dataset uji coba yang dapat dengan benar diklasifikasikan oleh klasifikasi. Jadi rumusnya yaitu true positif plus true negatif. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat, dari confusion matrix itu ada dua kondisi di mana classifier dapat mengklasifikasikan dengan benar terhadap positive examples dan negative examples. Makanya di sini rumusnya yaitu true positif dan plus true negatif terhadap positif plus negatif, yaitu positif di sini adalah jumlah kejadian positif dan negatif adalah jumlah kejadian yang negatif. Jadi ini positif yaitu true positif plus false positif, dan negatif itu adalah true negatif plus false negatif.
Nah, akurasi juga biasanya disebut sebagai recognition rate. Jadi nama lainnya adalah recognition rate. Sejauh mana klasifikasi dapat memberikan klasifikasi yang benar sesuai dengan data aktualnya. Nah, akurasi ini akan sangat efektif digunakan ketika distribusi kelasnya itu adalah balance. Kemudian ukuran lainnya yaitu, ini contoh dulu ya. Jadi ini contoh dari perhitungan akurasi. Nah, misalkan di sini kita mempunyai confusion matrix, yaitu di mana kelasnya ada dua, base komputer yes dan base komputersnya no. Jadi recognition rate-nya itu atau akurasinya bisa kita lihat di sebelah 99,34%, kemudian untuk base komputernya sama dengan 86,27%, yaitu diperoleh dari 6954, yaitu jumlah true positif terhadap, nah ini bisa kita lihat ya, plus true negatif, yaitu 2588 terhadap seluruh total positif dan negatif, sehingga diperoleh 95,42% akurasinya. Nah, kemudian ukuran lainnya itu disebut sebagai error rate atau misclassification rate. Jadi, misclassification rate ini dapat dihitung dari satu kurang akurasi. Jadi, akurasi yang kita peroleh sebelumnya. Tinggal dikurangin dengan satu, itu kita dapatkan error rate atau misclassification rate. Nah, ukuran lainnya ada sensitivity dan specificity. Nah, maaf ya, agak susah sebutnya. Sensitivity ini disebut sebagai true positive rate karena merupakan proporsi dari tuples positif yang dengan benar diidentifikasi atau diklasifikasikan. Sementara specificity itu biasa juga disebut sebagai true negative rate, yaitu merupakan proporsi dari tuples-tuples atau record-record negatif yang dapat diklasifikasikan dengan benar. Jadi bisa dilihat rumusnya, kalau sensitivity itu true positif terhadap atau di per seluruh case positif, dan specificity merupakan true negatif di per semua case negatif. Nah, jadi akurasi itu sebenarnya merupakan fungsi dari sensitivity dan specificity. Nah, bisa dilihat sini ya rumusnya, jadi sensitivity di plus specificity. Nah, ini contoh dari bagaimana kita menghitung sensitivity dan specificity dari sebuah confusion matrix. Jadi kita bisa lihat di sini sensitivity-nya yaitu true positif, yaitu 90 terhadap semua case yang positif. Di sini jumlah case positifnya adalah 300, sehingga untuk mendapatkan sensitivity 90 per 300 atau 30%. Sementara specificity yaitu jumlah case yang true negatif. Nah, maaf, di sini ada 9560, yaitu jumlah dari record negatif yang diklasifikasikan dengan benar terhadap seluruh case negatif 9.700, sehingga kita dapatkan specificity-nya 98,56%. Sementara akurasi kita bisa dapatkan di sini adalah 96,50%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jadi 9650 pada akurasi ini diperoleh dari 90 di plus 9560, yaitu total klasifikasi yang benar, baik itu positive examples maupun negative examples terhadap total keseluruhan, yaitu 10.000.
Nah, dari ketiga ukuran ini, teman-teman bisa lihat akurasinya sangat tinggi, yaitu 96,50%. Tapi ada yang aneh, yaitu sensitivity-nya sangat rendah, yaitu 30%. Nah, maknanya apa dari ketiga ukuran ini? High accuracy but low sensitivity. Jadi kita bisa melihat bahwa akurasi itu merupakan sejauh mana klasifikasi dapat mengklasifikasikan dengan benar baik itu positive examples dan negative examples secara total. Jadi ketika kita melihat secara keseluruhan baik positive examples dan negative examples, angkanya cukup tinggi 96,50%. Tapi ketika kita melihat lebih detail dari masing-masing positive case dan negative examples, itu memiliki low sensitivity, yaitu 30% dalam kasus ini. Nah, sensitivity itu apa? Kalau kita ingat lagi, bahwa sensitivity ini adalah sejauh mana klasifikasi kita dapat mengklasifikasikan positive examples dengan benar atau true positif. Nah, true positifnya rendah berarti sebenarnya model yang kita bangun atau classifier yang kita punya itu tidak begitu baik dalam mengklasifikasikan apa yang menjadi main interest kita. Nah, sehingga bisa dibandingkan dengan specificity yang merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana negative examples atau examples yang bukan merupakan fokus utama kita itu benar diklasifikasikan oleh model. Nah, angka ini menunjukkan 98,56. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa classifier yang kita miliki itu memang bisa menghasilkan prediksi dengan sangat tinggi untuk kelas-kelas yang bukan menjadi main interest kita. Sedangkan untuk positive examples atau kelas yang menjadi main interest kita justru tidak bisa memberikan tingkat kebenaran yang tinggi. Kemudian ada precision dan recall. Nah, precision ini bisa dilihat bahwa merupakan persentase tuples atau sejauh mana tuples positif atau positif examples ini dapat diklasifikasikan dengan benar. Sementara recall itu adalah persentase positif tuples terhadap keseluruhan. Kalau precision itu tuples positif atau true positif yang benar-benar positif yang diklasifikasikan sebagai positif terhadap seluruh jumlah terhadap seluruh case yang diklasifikasikan sebagai positif, sementara recall itu adalah true positif yang terhadap rasio true positif terhadap keseluruhan jumlah positif examples. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, kita bisa melihat bahwa recall ini adalah sensitivity karena proporsi true positif terhadap jumlah keseluruhan positif. Nah, ini contoh perhitungannya. Nanti teman-teman bisa pelajari dari rumus, kemudian bisa dilihat dari conversion matrix yang diberikan. Ini silahkan dicoba masing-masing di rumah. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai F-measure. Jadi F-measure ini merupakan kombinasi dari presisi dan recall, yang merupakan rata-rata harmoni dari precision dan recall. Rumusnya yaitu 2 kali precision recall per precision plus recall. Nah, jadi beberapa ukuran tadi seperti akurasi yang saya sebutkan bahwa akan efisien terhadap data yang balance. Nah, sementara ukuran lainnya seperti sensitivity, kemudian F-measure atau precision dan recall itu cocok digunakan untuk imbalance class atau data-data dengan distribusi yang sangat imbalance, tidak seimbang antara positive examples dan negative examples-nya.
Nah, metode lainnya yang akan kita pelajari yaitu hold-out method dan random sampling. Nah, di sini bagaimana kita membagi atau mendistribusikan dataset yang kita miliki dalam training data dan testing data. Sehingga kedua data ini akan digunakan sedemikian rupa untuk menghitung akurasi atau ukuran-ukuran lainnya yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Nah, yang pertama adalah holdout. Jadi holdout ini bagaimana dataset yang kita miliki itu secara random dipartisi atau dibagi menjadi dua independen dataset. Yang pertama yaitu training dataset, kemudian yang kedua adalah testing set atau data testing. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini, dari 100% data yang kita miliki, data itu didistribusikan atau dipartisi menjadi dua bagian, yaitu training set, kemudian ada testing set. Training set ini kita gunakan untuk membangun model klasifikasi atau model data mining lainnya. Nah, dari model yang kita bangun ini, itu akan digunakan untuk mengestimasi akurasi. Nah, testing set, jadi dari model yang telah kita bangun, nah data testing ini diimplementasikan terhadap model tersebut untuk melihat akurasi dari model yang telah dibangun, yaitu perbandingan antara actual class dan predicted class. Kemudian ada metode random subsampling. Jadi ini merupakan hanya variasi saja, variasi dari metode holdout, di mana prosesnya itu diiterasi atau diulang sebanyak K. Sehingga nanti total dari akurasi keseluruhan yaitu rata-rata dari akurasi untuk setiap iterasi yang dilakukan. Nah, metode lainnya disebut cross validation atau K-fold cross validation, di mana datanya itu akan dipartisi menjadi K bagian, partisi ke dalam subset-subset, di mana subset tersebut berukuran K, sebanyak K, dan di dalamnya itu di dalam setiap subset ukurannya pasti sama karena sudah dibagi menjadi K bagian. Jadi subset ini biasanya disebut juga sebagai false. Jadi misalkan saya menjalankan 10 false cross validation, maka akan terdapat 10 false atau 10 subset data D1 sampai D10, di mana isi dari masing-masing false itu biasanya sama. Nah, jadi proses training dan testing tadi pada seperti proses sebelumnya yaitu holdout, ini training dan testing itu dilakukan atau diiterasi sebanyak K kali. Jadi pada iterasi ke I, salah satu partisi, misalkan partisi D1 itu akan digunakan sebagai testing dataset. Sementara subset atau fault lainnya akan dijadikan sebagai data training. Nah, kita bisa lihat contohnya, misalkan, jadi yang paling direkomendasikan K-nya itu adalah 10 atau 10 cross validation. Nanti akurasi dari proses cross validation ini yaitu jumlah seluruh correct classification atau akurasi pada K iteration dibagi total number of tuples dari data yang ada di dataset kita. Nah, ini simulasinya dari cross validation. Jadi misalkan saya mempunyai sekian data, N data. Kemudian saya bagi ke dalam K-fold atau K bagian, K subset.
Nah, proses yang dilakukan training dan testing data itu sebanyak K kali. Di sini bisa dilihat iteration 1, 2, 3, hingga K. Pada iteration 1, misalkan ini adalah eh, vault pertama yang berisi 5 data. Kita lihat. Nah, data atau subset 1 ini itu akan dijadikan sebagai data testing. Sementara sisa lainnya itu akan dianggap sebagai data training. Pada iterasi kedua, vault berikutnya akan dijadikan sebagai testing data, sementara sisanya akan dijadikan sebagai training. Nah, begitu juga sama iteration ketiga. Maka vault ketiga atau subset ketiga itu akan dijadikan sebagai testing data. Sampai iterasi K, itu berarti vault ke K atau subset ke K akan dijadikan sebagai testing data. Nah, metode lainnya yang akan kita pelajari yaitu statistical test of significance. Jadi bagaimana kita melakukan statistical test untuk melihat signifikansi antara model yang kita bangun. Biasanya untuk signifikan test ini digunakan t-test atau student t-test. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi karena sudah dipelajari di mata kuliah lainnya. Jadi pada t-test di sini kita akan melakukan apa yang disebut sebagai pairwise comparisons. Jadi bagaimana kita melakukan perbandingan dua model. Misalkan di sini adalah 10 volt cross validation round. Jadi dikatakan pairwise comparison karena kita membandingkan dua model dengan data testing yang sama. Jadi data testing dan data trainingnya itu harus merupakan subset yang sama. Nah, jadi misalkan dari 10 volt cross validation untuk iterasi ke I atau round ke I, partisi yang sama itu digunakan untuk menentukan error rate terhadap model 1 dan model 2. Nah, bagaimana mencari error rate sudah dijelaskan di slide berikutnya ya. Jadi, misalkan error M1 itu merupakan error rate untuk model pertama, dan error M2I itu merupakan error rate pada model kedua pada untuk iterasi ke I atau round ke I pada fault cross validation kita. Jadi nanti kita akan memperoleh error rates atau rata-rata dari error rates model 1 dan rata-rata error rates yang ada pada M2 untuk setiap cross validation yang kita lakukan. Itu dinotasikan sebagai error bar M1. Jadi kita bisa untuk mencari rumus tes statistiknya dari pairwise comparison itu bisa dilihat di sini rumusnya untuk mencari T dan var atau varians dari model 1 dan model 2. Nah, jadi pada statistical test ini kita mempunyai hipotesis bahwa kedua model yang kita punya itu adalah sama. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model 1 dan model 2. Nah, jadi bagaimana kita menilai atau menghitung signifikansi untuk melakukan testing significance antara atau kedua model tersebut. Nah, kita akan menghitung nilai T dan dengan menggunakan suatu level significance, yaitu biasanya digunakan 5% atau 1%. Ini teman-teman udah familiar semua ya, bagaimana kita bisa melihat dari distribusinya pada tabel T. Nah, di sini degrees of freedom-nya yaitu K-1, atau ketika kita menggunakan 10 false cross validation, berarti degrees of freedom-nya adalah 9. Jadi teman-teman bisa melihat di tabel statistik tabel T-nya.
nanti kita akan, keputusannya yaitu jika T lebih besar dari Z atau T kurang dari minus Z, maka, hipotesis yang kita sebutkan di awal itu adalah ditolak, sehingga maknanya adalah M1 dan M2 itu kita menolak hipotesis bahwa kedua model adalah sama, atau dengan kata lain, terdapat secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara model 1 dan model 2. Sebaliknya, jika hasilnya adalah menerima hipotesis bahwa berarti model yang kita punya itu secara statistik adalah sama. Metode lainnya yaitu kurva ROC, Receiver Operating Characteristic. Nah, kurva ROC ini sebenarnya merupakan tool lainnya untuk membandingkan dua model klasifikasi. Jadi di sini lebih visual karena menggambarkan sebuah kurva untuk melihat atau untuk membandingkan dua model klasifikasi. Jadi di sini ADROC soft curve itu akan membandingkan atau memperlihatkan antara true positive rate dan false positive rate. Di mana untuk menghitung TPR atau true positive rate itu adalah TP atau jumlah record yang diklasifikasikan dengan benar pada positive examples terhadap jumlah keseluruhan positive examples. Sementara false positive rate itu adalah proporsi dari negatif atau negative tuples. Jadi rumusnya adalah false positive, jumlah yang false positif diper jumlah keseluruhan negative tuples atau 1 kurang specificity. Jadi, bagaimana kita mengukur akurasi dari model tersebut, itu ada yang kita akan mencari area di bawah kurva ROC. Itu merupakan ukuran untuk mengukur akurasi dari model klasifikasi. Nah, jadi kita akan melakukan plotting ke ROC curve atau kurva ROC dari sebuah model klasifikasi, di mana model tersebut harus mempunyai nilai probabilitas terhadap predicted class untuk setiap tupelnya. Nanti saya akan berikan contoh. Kemudian probability tersebut akan di-ranking dan diurutkan mulai dari probability tertinggi yang bisa diklasifikasi setiap tupel yang diklasifikasikan sebagai yes hingga ke tuples yang nilai probability yes untuk diklasifikasikan sebagai positive example itu yang paling rendah, sehingga kita dapatkan urutan tuples-tuples dari yang memiliki probabilitas tertinggi untuk diprediksi sebagai positive examples hingga akhirnya tuples-tuples yang memiliki kecenderungan untuk diklasifikasikan ke negative examples. Jadi misalkan kita memiliki nilai probabilistik dari classifier yang kita punya untuk sebuah tuple X. Jadi nilai probabilistiknya itu antara 0 dan 1. Kemudian kita memiliki threshold T yang kita pilih dari probabilistik yang kita punya, sehingga ketika probabilistik tersebut lebih besar atau sama dengan T, maka akan dianggap sebagai positive examples. Nah, selain itu, maka akan dianggap sebagai negative examples. Nanti untuk lebih realnya akan diberikan contoh setelah slide ini. Kemudian, untuk kurva ROC-nya itu sendiri, itu vertikal aksisnya itu merepresentasikan TPR, true positive rate, sementara horizontal aksisnya itu merepresentasikan false positive rate. Kemudian pada kurva ROC juga biasanya kita gambarkan diagonal line sebagai random guessing.
Nah, jadi ini contoh bagaimana membangun kurva ROC. Jadi misalkan di sini saya udah punya aktual kelas atau nilai kelas sesungguhnya untuk setiap tuple. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kemudian kolom berikutnya yaitu probability. Di sini probability sejauh mana kemungkinan tuple tersebut akan diklasifikasikan sebagai positive examples. Dalam contoh kali ini, probabilitasnya sudah diurutkan mulai dari tuple dengan probabilitas tertinggi untuk diklasifikasikan sebagai kelas yang positif sampai ke probabilitas terendah. Jadi kita mulai dengan record pertama sebagai record dengan probabilitas yang tertinggi. Jadi ketika kita mulai dari record pertama, jadi di sini kita akan mengambil threshold atau T yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah 0,9 yang merupakan probabilitas dari record 1. Nah, sehingga ketika threshold-nya itu adalah 0,9, berarti classifier akan menganggap bahwa tuple 1 ini adalah positive examples. Dan tuples lainnya yang berada di bawah, yang probability-nya di bawah threshold itu akan dianggap sebagai negative examples. Jadi ketika hal itu berarti kita bisa lihat bahwa true positifnya adalah 1, yaitu kelas B ini sendiri. Sementara false positifnya itu 0. Jadi karena di sini yang kita anggap sebagai positif itu hanya tuple 1, dan tuple 1 ini adalah betul-betul sebagai kelas positif, sehingga dianggap sebagai true positif. Kemudian kita bisa lanjut ke record kedua atau tuple kedua. Kita bisa lihat di sini probability-nya 0,8. Sehingga kita misalkan menetapkan 0,8 ini sebagai threshold. Sehingga kalau 0,8 ini kita jadikan sebagai threshold, maka tuple-tuple dengan probabilitas di atas atau sama dengan 0,8 akan dianggap sebagai positive examples, dan yang di bawah 0,8 akan dijadikan sebagai negative examples. Berarti record 1 dan 2 ini akan menjadi positive examples, diprediksi sebagai positive examples. Record ketiga sampai record ke-10 akan diprediksi atau diklasifikasikan oleh model sebagai negative examples. Nah, dari situ kita bisa menghitung lagi true positif dan indikator lainnya atau ukuran lainnya. Misalkan true positif, karena 0,8 probability-nya ini masih mencakup di threshold, maka akan diklasifikasikan sebagai positif. Dan nilai aktualnya juga adalah positif, sehingga di sini true positifnya adalah 2. Nah, begitu juga dengan record ketiga dengan probability 0,7. Ketika 0,7 ini kita anggap sebagai threshold, maka record-record dengan probability 0,7 atau di atasnya itu akan dianggap sebagai positive examples. Sementara record yang dengan nilai probability-nya di bawah 0,7 itu akan dianggap sebagai negative examples, yang dimana sini ada 4-10. Nah, ketika threshold-nya ini 0,7, yang berarti akan dianggap sebagai positive examples, kita bisa melihat true positifnya. Record pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan threshold 0,7 tadi, maka akan dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai positive examples oleh classifier. Sementara jika kita bandingkan dengan nilai aktualnya, di sini ada positif, positif, dan negatif, berarti akan ada ketidaksesuaian pada record ketiga, di mana classifier memberikan prediksi positif, sementara
nilai aktualnya adalah negatif. Makanya di sini true positifnya hanya 2, yaitu record pertama dan record kedua. Sementara case pada record ketiga ini di mana prediksinya positif tetapi aktual kelasnya itu negatif, itu dianggap sebagai false positif. Makanya di sini false positifnya adalah 1. Begitu seterusnya sampai record ke-10 digunakan untuk menghitung keempat ukuran ini, true positif sampai false negatif. Jadi nanti dari true positif hingga false negatif ini bisa kita gunakan untuk menghitung true positive rate dan false positive rate. Nanti teman-teman di rumah bisa mensimulasikan sendiri ya dari tabel ini, bagaimana mengisi setiap baris kolomnya. Kita lanjut. Nah, kemudian dari tabel ini bisa kita petakan ke dalam sebuah kurva ROC. Jadi, misalkan untuk ini 0,2, sini 0,20, kemudian record kedua itu ada 0,4, di sini titiknya 0,4, untuk 0,4 FPR-nya 0, kemudian untuk TPR-nya 0,4, FPR-nya 0,2 ada di titik sini, dan seterusnya. Nah, ini juga ada contoh lainnya, misalkan ada ROC, ada kurva untuk model pertama dan model kedua, dan jadi bisa dikatakan bahwa semakin dekat kurvanya ke garis diagonal, berarti model tersebut semakin kurang akurat. Atau untuk menilai akurasi dari model-model ini, biasanya juga diukur apa yang disebut sebagai area under the curve, atau area di bawah dari kurva ROC ini. Nah, itu ada beberapa software yang menyediakan perhitungannya, bagaimana menghitung area under the curve, dan biasanya semakin dekat area tersebut ke 0,5, maka modelnya semakin kurang akurat. Dan semakin mendekati 1, itu modelnya akan semakin akurat. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini terkait berbagai metode dalam melakukan evaluasi model klasifikasi. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan metode-metode untuk melakukan task data mining klasifikasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.